Bab 12. Jin berlidah panjang. Setelah itu Bayu memanggilnya Mustika Hijau dan berkata agar dia menutupi aura Bayu ketika Bayu masuk ke dalam alam gaib. Hei Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 12. Jin berlidah panjang. Setelah itu Bayu memanggilnya Mustika Hijau dan berkata agar dia menutupi aura Bayu ketika Bayu masuk ke dalam alam gaib. Hei Mustika Hijau, tolong lindungi aku dan samarkan auraku, ucap Bayu pada Mustika Hijau. Terdengar suara jawaban dari Mustika Hijau. Suara itu sangat lembut, seperti suara seorang wanita yang sangat anggun. Sendiko Tuan Muda, jawab Mustika Hijau. Setelah itu Bayu tak merasakan apapun, namun tubuhnya dikelilingi oleh pancaran sinar berwarna hijau tipis. Sudah Tuan Muda, kini Anda sudah dapat masuk ke dalam alam gaib tanpa diketahui siapapun. Bahkan, Raja Jin saja tak akan bisa merasakan keberadaan Anda Tuan Muda, ucap Mustika Hijau. Setelah itu, Bayu langsung masuk ke dalam alam gaib yang dibuka oleh Mustika Putih dan langsung mencari keberadaan Lisa. Lama Bayu berjalan mencari keberadaan Lisa. Dia menyusuri setiap tempat di dalam alam gaib untuk mencari Lisa. Tiba-tiba Bayu berhenti di sebuah gubuk yang terbuat dari anyaman kayu, beratap jerami dan terlihat lusuh, serta dikelilingi aura jahat yang sangat kuat. Bayu pun mendekat dan melihat dari jendela gubuk itu. Terlihat Lisa sedang tak sadarkan diri, terkulai di tanah hanya beralaskan daun. Terlihat di samping Lisa yang sedang terbaring tak sadarkan diri, ada sesosok bertubuh kurus namun sangat tinggi, duduk bersila di depan Lisa. Makhluk itu cukup menyeramkan. Makhluk itu berambut panjang dan memiliki lidah yang menjulur sangat panjang hingga sampai ke tanah. Setelah lama Bayu menatap makhluk itu, Bayu melihat makhluk itu perlahan nampak ingin memakan Lisa. Sontak, Bayu kaget dan ingin segera menyelamatkan Lisa. Bayu pun masuk menerobos pintu gubuk kecil itu, membuat makhluk mengerikan itu menoleh ke arah Bayu. Gar! Bajingan! Siapa itu? Siapa yang berani menerobos rumahku dan mengganggu waktu makanku? Ucap makhluk menyeramkan itu ke arah luar pintu. Setelah berteriak-teriak tak jelas mencari keberadaan siapa yang merusak rumahnya itu, dia pun berjalan keluar mencari di luar rumah. Bayu pun hendak membawa Lisa kabur, namun dia takut apabila makhluk itu kembali mengejarnya. Sudahlah, kulawan saja, daripada dia mengejarku akan sulit nantinya, gumam Bayu sambil berjalan keluar. Bayu pun menghentikan kekuatan Mustika Hijau miliknya dan menampakkan dirinya tepat di depan makhluk menyeramkan itu. Kamu mencariku? Tanya Bayu sambil berjalan mendekat ke arah makhluk menyeramkan di depannya. Ternyata hanya anak kecil yang ingin menggangguku. Nampaknya kau sudah bosan hidup anak kecil, teriak makhluk itu ketika melihat Bayu. Iya, aku cuma anak kecil. Tapi kalau hanya mengalahkanmu, aku sangat mampu, ucap Bayu menanggapi makhluk menyeramkan di depannya. Sombong kau anak kecil, kau belum tahu siapa aku. Aku sangat ditakuti di sini, teriak makhluk menyeramkan itu pada Bayu. Ah, berisik banget sih, teriak-teriak terus. Sini maju daripada teriak-teriak doang, ucap Bayu mengejek makhluk menyeramkan di depannya. Bangsat kau, terima ini manusia sombong.
Teriak makhluk menyeramkan itu pada Bayu dan dia langsung melompat menyerang Bayu. Makhluk menyeramkan itu langsung melompat menyerang Bayu. Bayu pun langsung bersiap menerima serangan dari makhluk menyeramkan itu. Dia langsung menangkis serangan makhluk itu dan malah membalas dengan meninju perut makhluk menyeramkan itu. Puak! Terdengar suara pukulan Bayu telak mengenai perutnya sehingga membuatnya terpental jauh ke belakang berguling-guling. Bajingan! Ternyata kau kuat juga manusia, ucap makhluk menyeramkan itu. Kemudian, makhluk itu mulai mengumpulkan tenaganya dan menjulurkan lidahnya yang panjang itu agar mengenai Bayu. Bleteh! Terdengar suara juluran lidah panjang mengarah ke arah Bayu. Bayu pun kaget dan tak siap dengan serangan itu membuat Bayu terlilit oleh lidah makhluk menyeramkan itu. Lilitan lidah makhluk menyeramkan itu membuat Bayu tertarik ke arahnya. Terlihat seringai terpancar dari wajah makhluk menyeramkan itu. Bayu hanya diam saja, karena sebelum dia terkena serangan makhluk itu, dia sudah mengaktifkan kekuatan mustika hijau untuk menghilangkan kekuatan makhluk menyeramkan itu. Kini gantian Bayu yang menyeringai ke arah makhluk menyeramkan itu, membuat makhluk itu bingung dengan apa yang dia lihat. Kenapa kau tersenyum, anak manusia? Tanya makhluk menyeramkan itu bingung melihat Bayu tersenyum. Bayu tak menjawab, namun dia hanya mengulurkan tangan kirinya menyentuh lidah makhluk itu, membuat makhluk itu melemahkan dan melepaskan lilitannya. Apa yang terjadi denganku? Kenapa kekuatanku perlahan menghilang? Ucap makhluk menyeramkan itu bingung karena dia mulai melemah akibat sebuah sentuhan dari Bayu. Apa yang kau lakukan padaku, anak manusia? Kekuatan apa ini? Tanya makhluk menyeramkan semakin bingung dengan apa yang terjadi padanya. Bayu hanya tersenyum dan perlahan dia melenyapkan kekuatan makhluk menyeramkan itu. Terlihat makhluk itu mulai mengecil dan melemah tanpa ada perlawanan lagi. Dia duduk terkulai di depan Bayu sambil memohon pada Bayu agar melepaskan dia dan membiarkan dia pergi. Maaf Tuan, maaf. Tolong lepaskan saya, Tuan. Ujar makhluk menyeramkan itu memohon kepada Bayu. Enak saja, kamu minta dilepasin. Kamu aja jahat bawa temanku dan ingin memakannya. Ucap Bayu sinis. Setelah itu Bayu memanggilnya mustika merah yang berada di tangan kanannya. Kemudian Bayu memegang kepala makhluk menyeramkan itu. Terdengar teriakan lirih keluar dari mulut makhluk menyeramkan yang kini sudah lemah dan terkulai. Ampun Tuan, teriak makhluk itu dan seketika dia langsung hancur menjadi debu. Bayu hanya tersenyum melihat makhluk menyeramkan itu melebur menjadi debu dan menghilang di depannya. Setelah itu Bayu kembali berjalan menuju ke arah Lisa yang sedang tak sadarkan diri. Namun kali ini Bayu tak membangunkannya dan dia langsung menggendong Lisa di punggungnya dan membawa Lisa keluar dari alam gaib. Ketika Bayu menggendong Lisa, Mustika Putih langsung membuka gerbang gaib dan memindahkan Bayu serta Lisa ke arah rumpun bambu tak jauh dari teman mereka tadi. Ketika Bayu sampai di dekat teman-teman yang tadi, dia pun langsung menurunkan Lisa dan merebahkan tubuh Lisa. Bayu pun meninggalkan Lisa. Namun, sebelum meninggalkan Lisa, dia membangunkan Lisa dengan mustika putih miliknya itu. Setelah terlihat Lisa hampir sadar, Bayu berpura-pura berlari ke arah Lisa agar Lisa tak sadar bahwa Bayulah yang menyelamatkannya. Mbak Lisa, kok Mbak duduk di sini? Ngapain Mbak? Tanya Bayu mendekat ke arah Lisa. Loh, aku juga nggak tahu yuk. Tiba-tiba aku udah di sini. Padahal tadi aku di dekat sungai. Jawab Lisa juga bingung. Ya udah Mbak, yuk kita kembali ke mereka lagi. Aku disuruh mereka buat nyari Mbak Lisa tadi. Mereka takut terjadi apa-apa sama Mbak Lisa. Ucap Bayu mengajak Lisa kembali. Setelah itu mereka berdua berjalan menghampiri teman-teman Lisa itu. Namun, Bayu kaget karena waktu terasa berjalan lambat. Loh, yuk, kayaknya baru sebentar kamu ke sana udah balik lagi aja. Ucap Zaki. Loh, ucap Bayu kaget. Karena menurutnya, dia sudah pergi cukup lama. Bahkan hingga berjam-jam dia pergi. Kenapa yuk? Lisa, kukira kamu kemana? Tadi aku nyuruh Bayu nyariin kamu, Sa. Ucap Agus bingung karena melihat Bayu sedikit bengong.
Enggak Gus, nggak apa-apa, ucap Bayu singkat sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya. Kayaknya ini karena salah satu mustika aku deh. Dia bisa memperlambat waktu. Gumam Bayu dan kembali berjalan mendekat ke arah teman-temannya dan membantu mereka mencari ikan lagi. Sore pun tiba. Mereka kembali pulang ke rumah masing-masing karena malam sudah hampir tiba. Dan beberapa dari mereka akan pergi mengaji. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.